Oke para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali. Semoga Anda tetap dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan yang senantiasa mencintai kita tanpa batas. Akhir-akhir ini kita semua tahu bersama, menyimak bersama bagi betapa dahsyatnya kekuatan media, ya, dan juga kita semua tahu bersama fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Apa yang terjadi dengan kita, dengan negara kita, kita semua tentu mengikuti dengan baik dari awal sampai dengan saat ini. Nah, hari ini saya punya seorang tamu spesial yang saya undang hanya untuk berbincang bersama, sekaligus kami ngopi bareng karena sehobi kami bisa ngopi. Nah, hari ini kami akan bicara satu dua hal mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. Beliau yang saya undang hari ini adalah sahabat saya. Dia seorang pemerhati komunikasi massa. Itu luar biasa. Nah, kita akan mendengar sendiri apa pandangan beliau tentang fenomena yang sedang terjadi saat ini. Oke, kita langsung saja sapa beliau yang hadir di samping saya saat ini. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak Wawan? Sehat? Alhamdulillah baik Pak Herman. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, hari ini kita ngopi ya Pak Wawan ya. Sambil kita bicara satu dan dua hal yang terjadi mengenai apa yang terjadi di depan mata kita. Pak Wawan, tadi saya menyebut Pak Wawan itu sebagai seorang pemerhati komunikasi massa. Apa yang bisa dijelaskan tentang title ini Pak Wawan? Kenapa saya sebut komunikasi massa itu untuk saat-saat ini sangat penting, Pak Herman. Dunia sudah semakin canggih, teknologi semakin melebar, dan setiap orang kena masalah komunikasi massa. Disinilah kita perlu memanfaatkan komunikasi massa dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan apapun yang ada di kita. Boleh ideologi, boleh politik, boleh ekonomi, boleh keagamaan. Siapa yang memegang media, dia akan menguasai massa. Itu intinya komunikasi massa. Begitu Pak Herman. Luar biasa, Bang. Ini kekuatan media itu menjadi control of power, yang mengontrol kekuasaan. Nah, tadi menarik menyebut tentang bagaimana kekuatan media mempengaruhi sebuah pandangan hidup, termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain. Pak Wawan sendiri melihat fenomena yang terjadi saat ini dengan pemberitaan-pemberitaan media di negara kita terutama. Apa yang Pak Wawan komentari dengan media-media seperti itu? Ya, terima kasih Pak Herman. Saya melihat untuk saat ini media online, terutama yang teks dan media televisi, itu cukup kuat. Memiliki daya tarik yang sangat kuat. Namun sayangnya beberapa figur oknum media tidak bisa memanfaatkan pesan-pesan atau konten tentang situasi aktual yang terjadi untuk kepentingan kebangsaan. Mereka lebih cenderung kepentingan komersial. Banyak iklan mereka masuk, padahal mereka tidak tahu efeknya itu bisa berbahaya. Saya tidak mau menyebut bahwa berbahaya itu di mana. Mungkin para pemirsa tahu ini berita yang berat sebelah untuk kepentingan A, kepentingan B, karena di belakangnya ada bisnis. Saya berkeinginan komunikasi massa yang disampaikan oleh media online maupun televisi, usahakan mempererat persatuan kebangsaan kita. Itu menurut saya Pak Herman. Jadi karena bangsa kita sangat beraneka ragam, maka media sebagai kekuatan yang besar, dia harus menjadi penengah untuk membuat itu menjadi seimbang. Nah, ini luar biasa menarik Pak Wawan. Kita kembali ke satu dua masalah di hari-hari belakangan ini, terutama tentang situasi yang terjadi di Timur Tengah, katakanlah seperti itu. Nah, apa yang terjadi di sana dibawa ke negara kita. Dan nampaknya kita itu terpecah, Pak Wawan, ya. Jadi Pak Wawan bisa melihat sendiri betapa kita seperti dipecah menjadi dua. Ada yang pro Israel, ada yang pro Palestina. Pandangan Pak Wawan sendiri seperti apa? Nah, inilah saya katakan tadi Pak Herman. Semua itu diawali dari media. Media mendramatisir, memanipulasi semua berita-berita di Palestina. Padahal mereka sendiri belum tentu tahu aslinya. Mereka hanya mengutip dari media-media barat. Sehingga terciptalah polarisasi di masyarakat kita. Pada akhirnya ada yang simpati, ada yang tidak simpati. Yang simpati mengumpulkan donasi, yang tidak simpati, untuk apa kita jauh-jauh membela bangsa lain, sementara di sekitar kita banyak yang masih butuh donasi. Itu titik lemah diawali dari pemberitaan. Masa langsung terima. Titik kelemahan kita adalah masa kita atau rakyat kita langsung terima saja, tidak kritis.
Seperti Jadi itu. Netizen tidak kritis, Iya, Pak Wan, ya. tidak Mungkin sumber kebenarannya belum terlalu valid, Betul. tapi dia menerima, oh ini media ngomongnya begini, Betul. jadi kita ikut seperti itu. Betul. Dan juga ikut menyebar ya. Iya. Nah, teman-teman semua, Pak Wawan ini juga seorang pegiat media. Dia punya beberapa channel YouTube yang sangat saya katakan punya paham kebangsaan yang luar biasa, sekaligus untuk memberikan semangat kepada kita semua. Nanti silakan saya akan kasih linknya, subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Pak Wawan. Nah, beberapa media besar yang Pak Wawan juga pernah terjun ke sana, dan hari ini dia mencoba untuk merapikan katakanlah 1-2 pemberitaan yang dia bikin sendiri untuk menyeimbangkan apa yang sedang terjadi, termasuk ini fenomena sosial di sekitar kami yang tinggal bersama. Betul. Menurut Pak Wawan, apa yang Pak Wawan lihat dengan situasi yang katakanlah seperti ada kaum tertentu yang mencoba untuk menguasai katakanlah pasar global saat ini, seperti dengan adanya bangunan-bangunan yang baru dan lain-lain. Iya. Inilah yang saya bilang tadi, pentingnya komunikasi massa. Oke. Mungkin ada segelintir orang dia mampu menguasai persoalan media massa. Dia buat berita seolah-olah kepentingan dia buat kepentingan dia, sementara yang lain tidak tahu. Sehingga mereka berhasil menguasai massa. Oke, framingnya berhasil. Seperti itu. Oke. Sebenarnya itu tidak akan berhasil kalau massa kita kritis. Oke. Kita lihat referensi jangan hanya satu. Semua referensi kita perlu baca. Apakah betul yang disiarkan ini, yang diberitakan ini sesuai dengan yang nyata? Oke. Itulah titik lemah kita. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh para kaum kapitalisme untuk menguasai massa. Begitu. Luar biasa. Jadi Pak Wawan mau menekankan soal literasi juga. Literasi, ya. ya. Kita boleh giat menggunakan media sosial apapun, tapi perlu juga banyak mencari tahu kebenaran. Betul Terus sekali. belajar, itu yang Betul, paling penting. Pak. betul. Oke, Pak Wawan, kita ngobrol dulu, Pak Wawan. Baik. Luar biasa kopinya Pak Herman. Mantap. Oke, Pak Wawan, kita kembali ke satu poin yang tadi saya sedikit merasa penting. Itu adalah menyangkut katakanlah donasi ya. Ya, betul. Ada yang kemarin memang sangat keras dengan itu, mengatakan, oh ini donasi ini nggak murni untuk yang dibantu, katakanlah begitu, tapi ada unsur pribadi sendiri, katakanlah seperti itu. Nah, Pak Wawan melihat kira-kira dengan adanya seperti ini, apa yang Pak Wawan pesankan kepada masyarakat? Ya, terima kasih Pak Herman. Ini kebetulan sekali. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan Pak Herman tadi, bahwa masalah donasi, masalah keumatan itu sangat-sangat penting saat ini harus dibahas. Oke. Umumnya Indonesia sebagai negara mayoritas Islam, saya melihat mayoritas itu tidak mencerminkan kualitas. Saya sering melihat di jalan-jalan itu ada permintaan donasi untuk pembangunan sebuah rumah ibadah. Mereka tidak tahu apakah donasi itu setelah jadi rumah ibadah, kualitas moral dan mental umat kita cukup kuat? Belum tentu. Masjidnya mewah, jamaahnya kosong. Begitupun ada di mobil-mobil ada tulisan-tulisan tauhid. Seperti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu boleh-boleh saja. Tapi apakah hanya sampai sebatas itu? Maksud saya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus diterapkan, diamalkan oleh umat Islam Dalam kehidupan sehari-hari, saling berbagi, saling mengasihi, saling memberi perhatian terhadap siapapun. Baik dia sesama muslim maupun non muslim, baik dia manusia maupun hewan. Itu kita harus buktikan. Nah, yang paling terakhir global adalah masalah donasi ke luar negeri. Kita banyak mendapat informasi perang konflik di Timur Tengah. Salah satunya Yaman, Palestina. Boleh-boleh saja berdonasi, beramal dan bersedekah. Tapi lihat kondisinya, apa mereka seperti itu? Yang paling penting dan utama adalah kita bersedekah dan memberi donasi kepada lingkungan sekitar. Lingkungan luar boleh saja, tapi lihat konteksnya. Di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan. Ya, karena bisa jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan konflik Timur Tengah untuk mencari keuntungan dirinya. Dan itu saya tidak menuduh, saya hanya mencurigai. Karena apa? Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin.
Terima kasih. Berkah untuk semuanya. Oke, baik. Begitu Pak Herman. Luar biasa Pak Wawan. Ini menarik sekali poin ini Pak Wawan. Sebagai seorang tokoh Islam, saya percaya Pak Wawan juga sebagai seorang pembicara di mana-mana, termasuk di rumah ibadah Pak Wawan ya. Kita selalu berbicara tentang kebenaran tentu Betul. saja. Nah, yang menarik saat ini adalah beberapa tokoh, saya tidak menyebut nama, tetapi beberapa tokoh yang kita lihat di media itu seringkali bicara boleh dikatakan sedikit fanatik. Ya. Fanatisme penting, Betul. tetapi dalam konteks kebangsaan kita ini tentu hal yang dalam kutip itu sedikit berbahaya. Betul. Pokoknya. Ya. Nah, Pak Wan bagaimana melihat ini tokoh-tokoh yang seperti ini? Karena bagi saya pribadi adalah jemaat itu mendengarkan kata dari seorang tokoh yang dituai. Kalau seorang tokoh bicara begini, ini kebenaran, kita harus ngikut. Betul. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang seperti menggiring kita kepada hal yang justru menyesatkan? Gimana Pak Wan? Yang pasti tokoh-tokoh, terutama tokoh muslim, dia harus berpatokan kepada rahmatan lil alamin tadi. Oke. Kalau sebagian tokoh menyebarkan ceramahnya membenci, itu bukan rahmatan lil alamin. Tapi kalau dia pernyataan-pernyataannya menyejukkan, bukan hanya umat Islam, seluruh umat di dunia ini, maka dia menjalankan rahmatan lil alamin. Saya mencurigai tokoh-tokoh yang menggiring sebagian oknum muslim dengan kalimat-kalimat melecehkan atau membenci tokoh-tokoh tertentu, itu bukan murni masalah agama, tapi ada kepentingan politik. Karena berkaitan dengan adanya kontestasi politik yang sebentar lagi akan terjadi. Jadi menurut saya, dimanapun umat Islam berada, di Indonesia maupun di seluruh dunia, ketika mendengarkan ceramah atau penyampaian pesan-pesan dari tokoh-tokoh tertentu, baik tokoh agama maupun politisi, kita tidak dengan mudah menerima begitu saja. Kita harus kritis, kita harus mencari referensi, dan yang paling penting, isi ceramah dia memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, atau dia melecehkan atau membenci. Tinggal di pilihan di kita. Kalau saya berpikir untuk memilih, saya akan memilih tokoh yang menyejukkan seluruh umat di bumi. Begitu Pak. Karena Indonesia butuh kedamaian. Betul. Kita sangat beraneka ragam dan ini sangat kaya. Betul. Kalau kita mensyukuri keberagaman ini tentu luar biasa. Tapi kalau betul. hal-hal yang membuat kita seperti saling bermusuhan, dan ini yang perlu kita hindari Pak Wan ya. Buat saya, berbeda apapun, ekonomi, politik, sosial, agama, bukan masalah. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, dan kemungkinan saya yakin agama lain pun seperti itu. Kalau ini kita bisa pelihara, insya Allah Indonesia akan leading di masa depan. Gitu. Luar biasa Pak Wan. Terima kasih teman-teman semua. Ini obrolan yang sangat bermanfaat saya kira untuk menginspirasi semua dimanapun berada, bahwa hidup damai, hidup berdampingan itu yang paling penting, dan yang paling utama adalah sikap kritis kita terhadap apapun yang diberitakan di media saat ini. Pak Wan, pesan terakhir dari Pak Wan untuk semua yang menonton video ini apa Pak Wan? Saya berharap semua teman-teman, apapun status Anda, susah, kaya, muslim, non-muslim, mari kita jaga kedamaian. Mari saling berbagi, mari saling mengasihi. Semoga kita menjadi umat terbaik di dunia. Amin. Salam damai Pak Wan. Damai itu indah. Sama seruput kopi. Alhamdulillah.